Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ihsan Ardiansyah. Saya dari kelas informatika A4. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan kasus dari program ATM ya, untuk memenuhi tugas praktikum yang dibimbing oleh TVNI. Oke, langsung aja ke codingannya. Sebelumnya mohon maaf jika ada gangguan ya, soalnya saya sedang kurang sehat. Mungkin kedepannya akan sering batuk gitu, kan ada gangguan batuk. Oke, ketemu ini filenya. Nah, sebelum ke pembahasan codingannya, disclaimer dahulu. Penjelasan coding saya yang atau kurang dalam ya, karena kan saya juga masih belajar. Oke, langsung aja ke codingannya. Dari sintak 1 sampai sintak 4 ini merupakan hanya sebuah komen. Komen itu, ini saya menyebutnya multi komen ya, karena komennya lebih dari satu garis. Jadi saya sebutnya multi komen dengan menggunakan kutip 3, kutip 2 sebanyak 3 kali maksudnya gitu. Apa itu komen? Komen itu jadi kode yang tidak akan ditampilkan di output atau secara program. Secara output juga tidak akan ditampilkan gitu. Secara program juga tidak akan ditampilkan. Nah, di sini ada deklarasi variabel. Variabel pertama yaitu ID user. ID user dengan nilai defaultnya itu 0. Kenapa 0? Nanti saya jelaskan di bawah. Di bawah sintaknya, di sintak yang bawah gitu. Lalu di sini variabel loop dengan string n, dengan nilai string n maksudnya. Lalu di sini ada list ya, list dengan variabel user. Nah, si list dengan variabel user ini tuh menampung sebuah objek. Kenapa saya menyebutnya objek? Ya emang ini tuh objek namanya gitu. Saya tahu dari mana ini objek. Ini termasuk materi dari konsep OP ya, atau Object Orientasi Programming. Nah, jadi di list itu ya, data yang dimasukkan ke list itu tidak hanya string, integer atau float aja gitu. Nah, si objek juga bisa dimasukkan ke listnya. Contohnya tuh ini. Di sini saya membuat dua objek, yaitu objek yang pertama data nasabah pertama, yang ini yang atas. Nah, yang ini. Nah, objek kedua yaitu data nasabah kedua. Nah, kita bisa baca sendiri dari data ini tuh isinya apa aja. Ada key ID dengan value 0001. Lalu di sini ada key nomor rekening, ada key username, ada key pin, ada key saldo. Nah, ini juga sama ya. Perbedaannya yaitu dari setiap value yang ada di key-nya ya. Oke, kita masuk ke deklarasi selanjutnya. Deklarasi variabel selanjutnya yaitu ada logstat. Logstat itu singkatan dari login status, status login. Karena saya supaya terbiasa dalam bahasa Inggris, jadi saya membuat variabel logstat gitu. Nah, ini ada sebuah tipe data boolean ya. Nah, tipe data boolean false dimasukkan ke variabel logstat ini. Lalu selanjutnya ada variabel use ATM dengan string y. Kenapa string y tidak string apa gitu, nanti saya dijelaskan di bawah lagi. Sebenarnya ini bisa, string y ini tuh bisa diganti sama true ya, tapi saya mengubah menjadi y supaya lebih familiar dilihat, dibaca oleh pembaca codingnya gitu, seperti saya gitu. Dan supaya tidak banyak juga data boolean, soalnya data boolean setahu saya itu mempengaruhi dari memori
data gitu, memori si filenya. Lalu di sini ada function, oh bukan, kalau di Python namanya prosedur ya, tapi kalau di bahasa lain saya menyebutnya sering, yaitu function. Nah, prosedur di sini ada prosedurnya tuh bernama check log ya. Check log itu artinya cek login. Cek login itu di sini ada parameter. Nah, di dalam parameter ini ada sebuah variabel p. Kenapa p-nya tidak dideklarasikan dulu di atas? Nah, sebenarnya tidak usah dideklarasikan. Nah, ini juga sebenarnya memasukkan p ke dalam parameter ini tuh termasuk mendeklarasikan variabel gitu. Lalu di sini ada pengulangan for u. For u ini berguna untuk pengulangan ya. Pengulangan u in user. Maksudnya in user tuh yang ada di for u yang ada di data list user ini. Lalu jika key pin yang ada di pengulangan u sama dengan p, nah sama dengan isi dari nilai variabel p yang ini, yang di parameter checklog ini, maka returnnya itu akan mengembalikan data nilai u. Nah, di sini ada return false. Kenapa return false gitu? Supaya tidak terulang lagi ya. Sebentar. Oke, lalu masuk ke function selanjutnya, yaitu function check as. Check as itu cek user dengan parameter yang diisi variabel ID ya. Lalu ada pengulangan for a in range panjang list dari user. Nah, lalu ada pengkondisian. Pengkondisiannya itu dibacanya gini. Nah, dari sini dulu. KID, jika si KID ini yang ada di pengulangan A, terus yang ada di user, yang ada di list user sama dengan string ID, string parameter ID. Jadi si ID-nya tuh akan di convert menjadi string gitu. Nah, yang ini nih, yang ID parameter ini nih akan di convert menjadi string. Lalu returnnya itu jadi integer A. Nah, kita mengembalikan nilai A berupa tipe data integer si A-nya itu. Lalu di sini ada return -1. Kenapa return -1 ya? Kenapa enggak 0 gitu atau 1 atau apa? Karena setelah mengecek user, kita tuh akan mengreturn atau mengembalikan nilai dari variabel user, karena tipe array itu kita perlu indeks untuk mengaksesnya gitu. Sebenarnya saya juga susah sih ini menjabarkan secara teksnya gitu, secara pengucapannya, tapi setelah saya coba-coba dengan -1, ternyata itu tuh bisa gitu, jadi mengefek gitu ke ininya, ke si datanya, si codingannya. Lalu di sini ada function ketiga, yaitu checkrec. Checkrec itu berarti singkatan dari cek rekening. Nah, dengan parameter yang isinya tuh variabel no. Lalu di sini ada pengulangan i in range panjang dari list user ya. Lalu di sini pengkondisian if string. Nah, maksudnya string tuh ya tipe data stringnya gitu. Jadi dibaca dari sini, if key nomor rekening yang ada di pengulangan i, terus di variable user list user jika sama dengan string no. Kenapa string? Ya kita kan akan mengambilnya string gitu, berupa tipe data string si no ini tuh. No itu ya variabel parameter yang ada di checkrec ini. Nah, ini kita panggil lagi gitu. Nah, returnnya tuh integer i yang i pengulangan. Lalu di sini ada return -1 ya.
sama kayak penjelasan yang tadi return minus 1 itu. Lalu di sini ada function mountf. Mountf itu berarti money transfer. Di sini di sini ada dua parameter, yaitu parameter pertama ada uang dan parameter kedua yaitu nomor rekening. Nah, nomor rekening ini tuh bukan key dari sebuah user yang ini nih. Nah, yang ini ya bukan, tapi ini emang nama variabelnya nomor rekening gitu. Jadi nama variabel dengan nama key itu boleh sama gitu, tetapi akan terdatanya beda gitu. Soalnya kalau nama variabel ya nama variabel, kalau nama key ya beda lagi cara cara ngepanggilnya gitu. Lalu di sini ada deklarasi variabel lagi ya. Di sini ada key1. Key1 ini tuh menampung nilai dari function check as dengan parameter ID user. ID user tuh yang tadi atas, yang ini nih, yang 0 ini. Jadi akan bertambah emang bakal bertambah gitu. Dari 0 tuh ID user itu akan bertambah. Lalu ada key 2. Kenapa di sini ada 2 key? Karena di sini tuh kita hanya punya 2 data nasabah gitu. Oh iya, kenapa saya menggunakan objek ini? Hanya 2 objek gitu. Karena ini kan hanya program sederhana gitu. Jadi data-data nasabahnya tuh diinputkan di dalam codingan gitu. Dan karena programnya sederhana, kita hanya menginputkan data ke dalam sebuah list gitu, yang berupa tipe datanya itu objek gitu. Nah, kalau kita membuat sebuah program yang sudah kompleks seperti mBanking BNI atau mBanking BCA, kita tuh harus membutuhkan database ya, database seperti MySQL atau MongoDB gitu. Itu mah non database sih sebenarnya, ya nama aja, sama aja lah database gitu. Pokoknya kalau sudah menampung data yang banyak harus menggunakan database yang besar gitu, database bantuan yang besar. Nah, kita sampai mana tadi? Oh, yang Q2 lah. Nah, yang Q2 ini tuh sama menampung nilai dari check rec dengan parameter nomor rekening. Yang ini ya. Nah, yang ini. Lalu di sini ada if k lebih dari 0. Nah, karena ini ada lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan si 0-nya itu pasti terpenuhi kan. Soalnya ini juga 0 nih. Pasti berarti terpenuhi gitu. Nah, if user k saldo lebih dari sama dengan integer uang, maka jadi ini tuh gimana ya cara bacanya? Agak susah sih cara penyebutan secara pembahasaan manusia, tapi saya bisa menyimpulkan ya. Jadi kan ini functionnya tuh money transfer, berarti money transfer itu kita tuh menambahkan saldo ke nasabah kedua gitu, serta mengurangi saldo kita di nasabah pertama. Misalnya kita tuh loginnya pakai ini gitu, pakai nasabah pertama, berarti kalau kita login pakai nasabah pertama terus kita transfer ke nasabah kedua, berarti itu berkurang. Nah, kalau si nasabah keduanya itu akan bertambah. Nah, logikanya seperti itulah pembahasannya itu dari sintak 2 ini tuh ya. Ini saya benar kesusahan banget ketika membuat algoritma ini. Banyak sering error. Nah, lalu di sini ada print output, Anda berhasil mentransfer saldo. Lalu di sini ada string concat ya. Kita panggil variabel ini parameter uang. Lalu di sini ya variabel parameter uang dengan tipe data string. Lalu di sini ada string concat lagi yang ditampilkan ke outputnya ke rekening katanya. Langsung ditambah, bukan ditambah tapi string concat ditambah string concat nomor rekening yang ini. Nah, yang variabel parameter yang ada di
money transfer ini tuh ya. Lalu di sini kita akan menampilkan sisa saldo ketika kita sudah mengtransfer, gitulah intinya. Nah, ini tuh key saldo, lalu ini key 1 itu yang ini nih. Nah, yang ini. Lalu user itu listnya. Lalu else-nya itu ketika kalian tuh mau transfer saldo ke nasabah lain tetapi saldonya itu tidak cukup. Nah, makanya printnya itu saldo tidak cukup. Lalu di sini ada function selanjutnya, yaitu take money. Take money itu take mon ya, saya persingkat. Take money itu berarti menarik uang dari ATM gitu. Nah, di sini ada variabel parameter uang. Lalu di sini ada key1, check as, ID user, parameter ID user. Lalu di sini ada pengkondisian key1, jika key1 lebih dari sama dengan 0, berarti ini tuh sebenarnya bisa diganti jika sama dengan true kalau nggak salah. Tuh kan bisa ini tuh. Atau false. Bisa. Jika sama dengan 0, nah, maka ada pengkondisian lagi di dalamnya tuh. Jadi namanya apa ya? Pengkondisian di dalam pengkondisian lah gitu. Lalu di sini tuh, nah, di sini tuh pengkondisiannya itu jika saldonya itu ini, nah yang ini ya, saya terjemahkan ke dalam bahasa manusia supaya lebih gampang. Jika saldonya itu lebih dari inputan si uang yang diinput ya, nah dia itu akan terlaksana si program ini tuh. Jika tidak lebih dari sama dengan si itu, akan masuknya ke else gitu. Nah, lalu apa saja yang ada di yang terlaksana ini tuh? Nah, di sini tuh kan kita mengambil uang. Kalau mengambil uang di dalam saldo tuh otomatis saldo kita berkurang gitu sesuai apa yang kita ambil. Nah, berarti si saldonya itu dikurangin nominal uangnya gitu. Nah, seperti itulah logikanya. Lalu di sini ada output, Anda berhasil menarik uang, RP. Nah, kita panggil variabel parameternya, lalu sisa saldonya ditampilkan gitu. X-nya itu saldonya tidak cukup. Lalu di sini ada pengulangan. Nah, pengulangannya kenapa tidak menggunakan for? Nah, for itu menurut saya susah ya, karena for itu harus membuat kondisinya gitu kalau nggak salah tuh ya. Jadi saya tuh mengakalinya dengan while ya. Terus while-nya juga sudah terstruktur menggunakan variabel use ATM tadi ya. Jika while use ATM sama dengan y, nah, maka akan keluar lagi pengulangan, yaitu while log start sama dengan false. Nah, kenapa false? Ini tuh bisa menjadi ini tidak sama dengan true. Nah, sama aja kayak gitu, cuman ya lebih mudah aja gitu, false. Lalu akan keluar output print selamat datang di BNI. Lalu selamat output silahkan masukkan PIN Anda. Ini tuh hal yang pertama kali ditanyakan kepada user ya. Nah, lalu kita diminta inputan dari user. Nah, hasil inputan dimasukkan ke dalam variabel PIN. Lalu di sini ada deklarasi CL itu singkatannya cek login ya. Lalu di sini ada si CL ini tuh menampung nilai dari cek login dengan parameter variabel PIN. Lalu ada pengkondisian, if CL tidak sama dengan false, maka print selamat datang langsung string concat CL panggil ke username supaya bisa menampilkan username ketika kita memasukkan PIN-nya gitu. Nah, lalu ada ID user. Di sini ID usernya itu menampung nilai dari CL key-nya itu ID gitu. Lalu log startnya true, loopnya jadi Y, yang asalnya N jadi Y kalau nggak salah di atas tuh ya. Nah, loopnya tuh N kan. Nah, kita ubah menjadi Y. Y itu berarti true ya, saya ibaratkan supaya lebih gampang sebenarnya. Jadi saya menggunakan string, pengkondisiannya menggunakan string bukan menggunakan boolean gitu.
Lalu di sini else-nya itu ketika kita memasukkan pin yang salah maka akan keluar output pin salah. Ini maksudnya string kosong itu untuk sebagai enter ke bawah ya supaya lebih rapi gitu loh. Lalu di sini ada while lagi, while y and log start dan true. Nah, maksudnya n itu artinya dan kan, berarti si pengkondisian ini tuh dua pengulangan itu harus terpenuhi gitu, harus terpenuhi dulu baru pengulangannya akan terpenuhi, akan terjalankan. Nah, di sini ada variabel s yang menampung nilai dari list user, terus function check us dengan parameter variabel ID user ini. Lalu di sini ada output selamat datang di ATM BNI. Di sini cek saldo, transfer uang, tarik uang, logout, keluar ATM. Bedanya logout dengan keluar ATM, kalau logout itu kita bisa mengakses menunya lagi. Kalau keluar ATM kita ibaratnya sudah menyabut kartu ATM dari mesin ATM gitu. Lalu di sini kita diminta inputan, silakan pilih menu. Nah, si nilai inputan tadi dimasukkan ke variabel P. Nah, jika P sama dengan 1, memilih 1 berarti kita menampilkan cek sisa saldo Anda. Kita panggil key saldo yang ada di user tadi, lalu dimasukkan ke S ini ya. S itu nah yang ini kan udah ditampung, si ini tuh ditampung ke S, berarti kita bisa memanggil S-nya gitu di sini sebagai pengganti ini nih. Nah, gitulah cara bahasa manusianya. Lalu ada elif-nya itu ketika P memilih angka 2 gitu. Nah, angka 2 kan di sini tuh transfer uang ya. Nah, si transfer uang tuh berarti kita akan ditanya dulu nomor rekeningnya dulu gitu. Kita mau kirim ke nomor rekening mana nih? Nah, di sini ada CKR itu cek rekening. Nah, si cek rekening itu menampung nilai dari function checkrec dengan parameter variabel norec gitu. Lalu di sini ada pengkondisian, jika CKR lebih dari sama dengan 0, print nomor rekening ditemukan. Silahkan masukkan nilai yang akan ditransfer. Lalu di sini ada ada variabel nominal yang menampung hasil nilai dari inputan memasukkan nomor rekening tujuan tadi. Lalu si function money transfer ini diisi dengan variabel parameter nominal serta norec ya. Lalu ada print enter, lalu di sini ada loop n, di sini masih menggunakan loop n. Lalu else-nya itu ketika si nomor rekeningnya itu tidak terdata di dalam database mini kita yang tadi di atas ya. Lalu ada elif ketiga yaitu penarikan uang. Penarikan uang tuh kita bisa menarik uang gitu. Ya, nah di sini ada tagmon, kita panggil si function tag money-nya, lalu masuk di parameternya kita masukkan variabel nominal yang ini nih. Jadi sesuai yang ini gitu. Lalu di sini ada print sebagai enter seperti biasa. Lalu ini ada elif keempat, yaitu elif keempat itu logout. Lalu elif kelima yaitu keluar dari program. Keluar dari program. Nah, else-nya itu print pilihan menu tidak tersedia. Biasanya kita menginputkan nilai 6, kan nilai 6 tidak tersedia di menu, maka akan keluar output pilihan menu tidak tersedia. Lalu if log start jika sama dengan true, maka akan kembali ke menu lagi gitu. Nanti saya jelaskan lah di dalam outputnya. Nah, kita langsung saja ke outputnya. Nah, di sini kan sesuai kayak di dunia nyata, kita ketika mau masukkan ATM tuh akan ditanya masukkan pinnya dulu gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan pin yang ada di database mini ini. Saya menyebutnya database mini ya, karena bukan database mini tapi lokal database ya. Nah, misalnya kita kan akan menggunakan ini ya, data nasabah kedua nih, supaya bisa
kirim uang ke nasabah pertama dan bisa narik juga gitu. Nah, berarti pinnya itu nasabah kedua itu 200209. Nah, langsung keluar ya, selamat datang Reon, sesuai nih Reon ya, username-nya dipanggil. Lalu ada cek saldo, kita misalnya mau coba cek saldo dulu. Nah, benar 10 juta ya saldonya, sesuai di database-nya. Lalu kita klik enter lagi, lalu kita transfer uang misalnya. Nah, ketika kita mengklik transfer uang, kita akan ditanya masukkan nomor rekening. Nah, kita akan mentransfer ke si ini nih, si nasabah yang kedua. Yang pertama ini. Kan kita menggunakan nasabah kedua, kita akan mentransfer ke nasabah pertama gitu. Nah, masukkan nomor rekeningnya. Nomor rekening yang ini nih. Berarti di sini tuh 0011212233. Nah, nomor rekening ditemukan, silahkan masukkan nominal yang transfer. Misalnya kita mau mentransfer 300.000. Ini 30.000. Nah, 300.000 misalnya ya. Nah, di sini langsung terpotong. Sisa saldonya tuh Anda berhasil mentransfer saldo Rp 300.000 ke rekening yang pertama tadi, yang ini, yang Sirian nih username-nya tuh. Nah, sisa saldonya langsung terpotong. Nah, sisa saldonya itu langsung keluar nih, 9.700.000. Kita klik enter lagi, kita cek saldo. Nah, benar kan? Lalu kita tarik tunai misalnya. Tarik tunai sebesar tarik tunai nih. Kita tarik tunai sebesar 3 juta misalnya. 1 2 3 4 5 6. Nah, langsung terpotong jadi 6.700.000. Nah, udah beres, ini saldonya sudah benar. Lalu kita coba logout ya. Nah, kan kita tadi itu pernah mentransfer uang ke data pertama, ke si nasabah pertama yang ini nih. Nah, mentransfer 300.000 ke data pertama, ke si nasabah pertama tadi. Nah, kita cek nih, si nasabah pertama tuh udah masuk belum nih saldonya gitu. Bisa di sini. Nah, kita logout dulu. Mana nih? Nah, kita logout dulu. Lalu kita masukkan PIN si data nasabah pertama. PIN-nya itu 272002 ya, yang ini nih. Yang ini. Kita klik lagi. Nah, udah masuk atas nama Rian ya ini. Selamat datang Rian. Nah, kita cek saldo. Tuh kan sudah keluar 300.000 ya, sesuai kita tadi pas mentransfer ya. Nah, misalnya si 300.000 tuh kita mau narik gitu. Kita tarik uangnya misalnya buat kebutuhan sehari-hari ini. Tariknya tuh 200.000 aja atau 250.000 lah. Nah, 250.000. Nah, sudah ditarik 250.000, nanti uangnya keluar, lalu sisa saldonya akan keluar juga 50.000 gitu. Nah, ketika sudah menarik, kita keluar ATM. Nah, ceritanya si kartu ATM-nya sudah keluar gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini programnya berjalan lancar, semua fungsinya berjalan lancar juga, semua codingnya berjalan lancar. Saya tutup aja. Sekian, terima kasih telah menonton video penjelasan coding ini. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Sebenarnya masih banyak penjelasan yang belum saya jelaskan, belum jelas gitu ya. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.